Apakah kalian pernah mendengar bunyi yang muncul dari lutut ketika kalian menaiki tangga atau beraktivitas sehari-hari? Beberapa orang mungkin mengalami kondisi lutut berbunyi ini. Namun, di antara mereka ada yang merasakan nyeri tapi ada juga yang tidak ketika lututnya berbunyi. Lantas apakah bunyi yang muncul dari lutut ini berbahaya? Simak penjelasan Dr. Kau Chung Yuan berikut ini. Especially when they walk, they feel that there's some noise or some clicking sounds that come from the knee with certain position of bending. It actually is okay if you don't have pain, especially if you don't have pain and there's no swelling in the knee. It's generally quite safe to carry on. If you wanted to do cycling at home, it's quite safe. If you wanted to go for brisk walking, it's all right. Exercise itself may not allow the creaking to disappear. I think it's something that just comes on as we all get older, and the noise doesn't necessarily mean that there's something terrible happening inside the knee. Yeah, so it can be quite normal. Meaning like the cracking example is not only the knees, in other part of the body, as long as it's no pain or no swelling, still okay. So definitely for the clicking is very interesting. It's usually going to be at the knee though. Yeah. Very seldom people will complain of clicking at the back. Yeah. Okay. Because I experienced it as well. Yeah, a little bit when you just get up from bed and change position. Yeah, that's normal. Yeah. The knee, they can repeat the sound to you in the clinic. Yeah. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi ini ada pasien yang lututnya tuh sebelah kiri sering berbunyi ya, atau mengeluarkan suara seperti krek-krek gitu ketika naik di atas tangga, tapi nggak sakit. Nah, jadi pertanyaannya apakah perlu dilakukan pengecekan ya, dan apakah mungkin ada terapi-terapi atau olahraga seperti sepeda dan lain-lain boleh dilakukan? Jika tidak, apakah ada olahraga alternatif yang bisa dilakukan untuk kondisi seperti ini? Dan tadi Prof. Kau menjelaskan bahwa lutut kita tuh berbunyi krek itu ketika naik sebuah tangga tuh hal yang normal dan banyak sekali orang yang mengalaminya. Ketika kita bertambah tua, jadi lutut kita tuh juga mungkin kadang-kadang bisa berbunyi. Dan selama itu tidak ada pembengkakan, tidak ada radang, atau nggak ada rasa sakit, nggak apa-apa, diemin aja. Jadi kalau kita mau olahraga sepeda statis atau mau berenang dan lain-lain, monggo dilakukan, nggak apa-apa. Dan nggak ada saran-saran untuk dilakukan karena itu hal normal. Lalu bagaimana jika seseorang yang sedang menjalani pengobatan kanker pankreas memiliki sakit lutut dan pinggul? Apakah dia juga bisa menjalani pengobatan untuk lututnya? Atau harus menunggu proses kemoterapinya selesai? Yeah. Yes, definitely. Thanks for sharing that. I think pancreatic cancer is always an unfortunate thing to get, and I hope the treatment has been going well for you. I certainly think that the treatment for chemotherapy, usually it will be better to finish that first, so that whatever treatment that we start for the hip and knee problems doesn't interfere with the medication itself and the recovery. But at the same time, I think there are simple things. If you have a bit of joint pain at the moment and you're undergoing some other big treatment or chemotherapy, there are things that can help. Definitely a bit of light exercise is useful. And for sometimes if you have pain in the joints, simple things like injections will help you a lot, whether it's a steroid injections or the gel injections. Those are quite useful to help you get through the pain. At least you don't feel so bad. It's really bad enough that you have to experience the side effect of chemotherapy. I mean, the last thing you need is more pain coming from the joints. Yeah, so know these small things that can be done to help alleviate those symptoms for the time being. Jadi ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya. Ada seorang pasien yang lutut dan pinggangnya tuh terasa sakit ya, dan saat ini pasien tersebut sedang menjalani proses kemoterapi kanker pankreas di Farrer Park Hospital juga. Jadi ditanyakan ke Dr. Kau adalah apakah treatment atau pengobatan di tulangnya yang sakit ini bisa dimulai ataukah harus menunggu sampai kemonya selesai. Ya, jadi dijelaskan oleh Dr. Kau bahwa sebaiknya kemonya itu diselesaikan dulu ya, karena Dr. Kau tidak mau obat-obatannya yang tadi dipakai untuk menghilangkan rasa nyerinya ini mengganggu proses obat-obatan kemoterapi yang sedang dilakukan. Ya, jadi
selesaikan dulu kemonya. Tapi kalau jika terlalu sakit sekali ya di pinggang atau di lututnya, yang bisa dilakukan adalah beberapa terapi ya. Jadi beberapa gerakan bisa kita lakukan. Itu secara mudah ya kalau kita nggak terlalu sakit. Tapi kalau terlalu sakit banget, yang bisa dilakukan adalah menyuntikkan ya steroid atau cara-cara yang lain ke dalam sendi-sendi kita. Dengan melakukan hal ini, dirasa dokter akan cukup untuk membantu menanggulangi sementara, biar sakitnya nggak terlalu sakit sampai proses kemoterapinya ini selesai. Habis itu baru dilakukan pengobatan ke tulangnya. Seperti itu. Next question.